Ya, kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 1 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Mari kita buka terlebih dahulu. Mazmur 1 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Ya, saya akan bacakan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji Tuhan, ya. Setiap kita, saya yakin, memiliki kesukaan yang berbeda-beda. Ada yang suka olahraga, ada yang suka main game, ada yang suka nonton sinetron, mungkin ibu-ibu ya, ada yang suka nonton drakor, sekarang lagi ngetren gitu ya. Ngedrakor itu drama Korea yang bisa sampai 16 episode, bisa sampai puluhan episode gitu ya. Kadang-kadang bikin baper juga gitu ya. Nah, ada juga yang kesukaannya adalah membaca Alkitab atau membaca buku atau nonton YouTube yang ada ya. Tetapi dalam Mazmur 1 ini kita boleh melihat bahwa kesukaan dari Raja Daud adalah Taurat Tuhan. Dia merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Ya. Apa yang menjadi kesukaan kita pada saat ini itu akan menentukan hasil di masa yang akan mendatang. Kalau kesukaan kita adalah bekerja keras, membaca buku, dia berusaha untuk belajar terus, maka tentu saja di masa yang akan datang mereka akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Kesuksesan menjadi bagian orang-orang seperti ini. Tetapi sebaliknya, apabila yang dilakukan orang ini adalah hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti yang dikatakan di Mazmur 1 ayat yang pertama tadi, dia selalu berada di dalam kumpulan orang fasik, mendengarkan nasihat orang fasik, berjalan di dalam orang yang berdosa, yang berkumpul di kumpulan pencemooh-pencemooh yang suka gosip, yang suka membicarakan hal-hal yang penting, yang selalu kepo dengan urusan orang lain, ya. Akhirnya apa? Kemiskinan menjadi bagian mereka. Tidak ada keberhasilan yang mereka akan capai. Ya, karena mereka mempergunakan waktunya, kesukaannya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, firman Tuhan hari ini menyampaikan suatu prinsip sederhana, yaitu kita diingatkan kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Kesukaan kita adalah membaca firman Tuhan dan merenungkannya firman Tuhan itu siang dan malam. Siang dan malam artinya adalah dilakukan setiap hari. Bukan hanya hari ini, tetapi setiap hari, siang dan malam. Ya, ini adalah tugasnya kita sebagai anak-anak Tuhan. Menjadikan kebutuhan firman Tuhan ini menjadikan kebutuhan buat kehidupan kita. Kebutuhan manusia yang dasar adalah makan, minum, dan kemudian hal libido, ya. Tetapi biarlah firman Tuhan ini juga menjadi kebutuhan kita yang kita konsumsi setiap hari, sehingga jiwa kita selalu sehat, ya. Keberhasilan akan kita raih suatu saat nanti. Banyak orang yang melayani luar biasa, tetapi dia tidak pernah merenungkan firman Tuhan. Dia tidak pernah baca Alkitab. Kalau dia melayani, hanya melayani, dia baca Alkitab. Tetapi dia tidak merenungkan setiap hari. Dampaknya adalah ketika dia melayani, tidak ada apa yang dia dapat oleh orang lain. Tidak ada kehidupan yang didapat. Memang firman Tuhan yang dibagikan. Tetapi rohnya itu tidak menyala untuk orang lain. Ya, kita tidak bisa mendapatkan roh yang hidup dari orang ini. Karena apa? Dia tidak pernah mengaplikasikannya setiap hari.
Ketika seseorang yang sederhana, yang selalu membaca Alkitab, yang selalu menyembah Tuhan, walaupun mungkin bukan orang yang pintar, walaupun mungkin bukan orang yang ternama, tetapi ketika dia memuji Tuhan, ketika dia menyampaikan firman, sepertinya kita ada aliran segar yang kita dapatkan, ada kehidupan yang kita dapatkan, ada kepuasan batin yang kita dapatkan. Kebutuhan orang-orang di sekitar dia yang ketika dia mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan puji-pujian, sepertinya bangkit kembali, berkobar-kobar. Karena apa? Dia selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan selalu mencari wajah Tuhan setiap hari. Ini adalah kunci kemenangan dari Raja Daud. Raja Daud bisa mengalahkan Goliat yang begitu besar, padahal Daud sangat kecil, masih sangat muda, masih kemerahan pipinya. Tetapi karena dia mengandalkan kehidupannya untuk Tuhan, untuk selalu diisi oleh firman Tuhan setiap hari, maka kemenangan demi kemenangan menjadi bagian Daud. Ya, apa yang kita harus lakukan sekarang? Sangat sederhana. Mari kita disiplin membaca Alkitab setiap hari. Saya mulai disiplin kembali membaca Alkitab setiap hari 3 pasal setiap hari. Dan saya juga mengharuskan anak-anak untuk membaca Alkitab setiap hari 1 pasal untuk mereka. Supaya mereka di satu saat nanti ketika mereka sedang mengalami masalah, sedang mengalami kesulitan, mereka ingat bahwa ayat-ayat ini mereka telah baca dan kemudian ayat ini menjadi rema dan menjadi kekuatan buat mereka. Ketika kita mengkonsumsi firman Tuhan, maka jiwa kita dikuasai oleh firman Tuhan. Yang bisa mengubahkan pola pikir kita, yang bisa menjadikan pribadi yang unggul dalam berkarakter. Ya, dan mental kita pun adalah mental yang kuat. Yang bukan mental kerupuk, ketika menghadapi masalah langsung loyo, langsung marah sama Tuhan, tidak mau lagi melayani, tidak punya mental yang seperti itu. Tetapi mental yang kuat. Punya iman yang kuat di dalam Tuhan karena setiap hari dia isi dengan firman Tuhan. Ya, dia bisa mengampuni, dia bisa memberi walaupun dalam kondisi yang terbatas. Tidak mudah menyerah. Ya, bisa hidup di dalam kesulitan apapun karena dia tahu bahwa firman yang dia baca adalah firman yang hidup. Ada janji Tuhan yang tersedia bagi orang-orang yang percaya. Ya, ada satu cerita dari seorang penulis bukunya adalah The Wonder of the Word of God. Penulis ini adalah bernama Robert L. Sumner. Di dalam buku ini dituliskan bahwa dia bertemu dengan seseorang ya di kota Kansas dalam kondisi terluka akibat ledakan. Jadi mukanya hancur akibat ledakan, kemudian kedua tangannya juga patah. Jadi sudah tidak punya tangan lagi dan mukanya hancur. Dia baru mengenal Tuhan dan dia sangat suka baca Alkitab. Dengan kondisi yang seperti ini membuat dia kesal karena dia tidak bisa baca Alkitab karena mukanya hancur, matanya sudah tidak bisa melihat lagi, matanya buta. Tangannya tidak bisa berfungsi sehingga dia tidak bisa melihat atau membuka Alkitab. Itu membuat dia menderita. Karena dia lagi cinta-cintanya sama Tuhan. Selalu dia rindu untuk baca Alkitab. Kemudian dia dengar ada satu perempuan, seorang wanita yang buta dan kemudian dia belajar baca Alkitab dengan huruf Braille. Dia memesan Alkitab tersebut, kemudian dia mencoba. Dengan bibirnya, dia membaca Alkitab ini yang huruf Braille, seperti yang wanita tadi lakukan. Dia juga lakukan hal itu. Dia lakukan, ternyata ujung-ujung syaraf yang ada di bibirnya pun tidak bisa merasakan apa-apa. Ya, otomatis dia tidak bisa membaca Alkitab Braille ini dengan bibirnya. Kemudian secara tidak sadar, karena dia rindu sekali, dia ingin sekali baca Alkitab ya. Secara tidak sadar, lidahnya itu menyentuh huruf Braille ini. Dia bisa merasakan, wah ternyata saya bisa membaca dengan lidah saya. Kemudian setiap hari dia latihan, akhirnya dia bisa baca dengan lidahnya.
Selama 2 tahun dia bisa menyelesaikan pembacaan Alkitab 4 kali. Saya bilang, wow, luar biasa. Kita sebagai orang yang normal, kita sebagai orang yang sehat, ya, tidak ada kekurangan satu apapun. Tangan kita masih berfungsi dengan baik, mata kita masih berfungsi dengan baik, waktu kita punya waktu yang sangat banyak, tetapi kita tidak mempergunakannya dengan baik. Mari kembali lagi saya ingatkan hari ini, kerinduan saya untuk kita sama-sama boleh kembali lagi ke dalam buku yang tidak pernah bisa hancur ini. Buku yang selalu kekal ini. Buku yang selalu menuntun kehidupan kita, yang selalu memberikan kekuatan yang baru, memberikan semangat yang baru buat kita. Buku ini adalah jawaban dari setiap permasalahan kehidupan kita. Buku yang sangat sederhana. Tuhan minta hanya untuk kesukaan kita adalah membaca firman Tuhan dan merenungkan itu siang dan malam. Mazmur 1 ayat yang ketiga. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Ya. Jadi menghasilkan buah. Karena apa? Kehidupan kita adalah kehidupan yang selalu ada di dalam Tuhan. Selalu firman Tuhan menjadi bagian kita. Ya, kita bisa memberikan karakter-karakter Kristus kepada dunia ini. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita dibentuk oleh karakter Kristus. Ada kerendahan hati akan terpancar dalam kehidupan kita. Ada ketulusan, ada kejujuran, ada di dalam kehidupan kita. Kita bekerja dengan bertanggung jawab karena kita tahu ketika bekerja, walaupun dilihat orang, walaupun tidak dilihat orang, kita melakukan yang terbaik karena kita tahu bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan seperti untuk Tuhan. Ya. Dan kesuksesan menjadi bagian kita. Dikatakan bahwa daunnya tidak layu, selalu segar. Kehidupan kita akan selalu segar, tidak kering. Hati kita tidak kering karena apa? Selalu disirami oleh firman Tuhan. Kalau pagi hari ini kita merasa kosong, gak usah pikir yang jauh-jauh. Gak usah cari orang lain untuk mengisi hati kita. Gak usah cari kegemaran atau hobi-hobi yang baru. Simple saja, hanya baca Alkitab. Jadikan ini sebagai teman baik kita. Jadikan ini sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Maka kita akan melihat bahwa apapun yang kita buat berhasil bersama dengan Tuhan. Sangat simpel sekali, ya. Oleh sebab itu, mari terus lakukan membaca Alkitab setiap hari, merenungkannya siang dan malam. Apakah firman Tuhan sudah menjadi kesukaan buat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian hari ini? Ya, belum terlambat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita belum terlambat. Mari, seperti yang dikatakan tadi bahwa banyak orang yang rindu baca Alkitab tetapi mereka sangat terbatas kehidupannya. Tetapi mereka pun bisa melakukan hal itu. Kita yang sangat beruntung, kondisi keberadaan kita sangat-sangat beruntung. Mari mulai kembali lagi ke pusatnya, yaitu ayat-ayat firman Tuhan, yaitu firman Tuhan. Kita baca, kita renungkan setiap hari. Itu saja saat teduh kita pada pagi hari ini. Mari satukan hati kita akan sama-sama berdoa, membacakan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus, kami mengucap syukur Tuhan bahwa setiap kami kembali disegarkan oleh firman Tuhan. Kami tahu dan kami yakin dan percaya ya Bapa, segala kehidupan kami sudah diatur oleh Tuhan. Tinggal dari kami sendiri ya Tuhan, apakah kami selalu ingin mencari wajah-Mu? Apakah kami selalu punya roh yang haus dan lapar akan firman Tuhan? Tuhan, pada pagi hari ini kami minta diubahkan oleh Engkau. Kami mau kembali lagi kepada jalan-Mu Tuhan. Kami tidak mau membuang waktu kami dengan sia-sia, tapi kami mau memanfaatkannya betul-betul Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mau mencari Engkau lagi, kami mau mempunyai kesukaan membaca firman-Mu. Kami mau merenungkannya siang dan malam ya Bapa.
Karena kami tahu ini adalah sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan tanpa Engkau yang menuntun kehidupan kami. Kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa menyatukan hati kami untuk setiap rekan-rekan kami yang sedang di dalam kelemahan tubuh, yang dirawat di Wisma Atlet Tuhan. Kami taruh nama-nama ini ke dalam tangan-Mu. Bahkan setiap penderita COVID, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Kami berdoa dari kejauhan Tuhan, kami tahu Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa. Kami berdoa kiranya Tuhan sendiri akan menyembuhkan dengan kuasa darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, jangan biarkan mereka lemah, jangan biarkan mereka takut menguasai, kekhawatiran menguasai mereka. Tetapi biarlah roh yang kuat, roh yang mempunyai iman yang teguh di dalam Engkau, ada dalam kehidupan setiap rekan-rekan kami ini ya Bapa. Dan kami akan melihat bahwa kehidupan mereka ada di dalam kuasa-Mu, kesembuhan menjadi bagian mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetap percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah dokter di atas segala dokter, yang sanggup menyembuhkan segala macam penyakit. Berdoa juga untuk pelayanan misi yang ada di Jakarta, IPM, pelayanan penjara, pelayanan pemulihan keluarga. Tuhan Yesus, Engkau yang akan menjamah setiap pelayan-pelayan-Mu. Berikan kepada mereka hikmat di dalam melayani Engkau Tuhan. Jauhkan mereka daripada mara bahaya, daripada sakit penyakit apapun juga. Kami minta kuasa-Mu menyertai mereka dimanapun mereka berada. Pendidikan seluruh Indonesia kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, sementara sedang dalam pemulihan dan berusaha untuk kembali tatap muka, biarlah boleh berjalan dengan baik, dan setiap keputusan yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan biarlah boleh itu yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk para donatur-donatur yang ada. Biarlah donatur untuk pekabaran Injil yang ada, Engkau yang akan menolong kehidupan mereka. Kalau mereka ada memberkati setiap pekabaran Injil, Tuhan, kami tahu dan kami yakin dan percaya apapun yang ditabur tidak pernah sia-sia. Kiranya Engkau akan memberkati berlipat kali ganda ya Bapa. Apapun yang diusahakan oleh mereka dibuat berhasil. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Setiap kami yang sudah hadir di tempat ini ya Tuhan, biarlah roh kami terus menyala-nyala di dalam melayani Engkau, di dalam mencari wajah-Mu setiap hari. Biarlah kami Tuhan dikuasai oleh firman Tuhan, dan kerinduan kami, kesukaan kami adalah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan di hidup kami. Hari ini kami tidak tahu persis akan apa yang akan kami alami. Kalaupun kami akan bertemu dengan orang-orang yang sudah kami rencanakan, ataupun terjadi pertemuan itu secara tiba-tiba. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, jaga kami para penjaga menara ini, supaya kami tetap hadir sebagai representatif Yesus di hidup ini. Dalam nama Yesus, kemanapun kami pergi dan berada, lewat handphone atau fasilitas yang lain, kami bisa berbicara dengan orang, biar orang merasakan Yesus di dalam kami. Ada firman yang terkonfirmasi kepada mereka yang belum kenal Engkau. Dengan demikian mereka bisa percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dalam hidup mereka masing-masing. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Terpuji nama Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah segala kelimpahan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Anak, persekutuan oleh Roh Kudus, memimpin menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terima segala kelimpahan berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.